Nama lengkap Dr. Andes Haji Bukhari SSMAG. Tempat tanggal lahir Brebes 5 Mei tahun 1968. Nomor kontak 0813 1200 7567. Riwayat pendidikan MI Miss Hanul Ulum. Alamat Brebes, tahun lulus 1981. MTSN Babakan, tahun lulus 1984. Man Babakan, tahun lulus 1987. S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, tahun lulus 1992. S1 Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta, tahun 1998. Dan S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tahun lulus 2011. Untuk pendidikan non formal, Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Tegal, tahun lulus tahun 1981 sampai 1987. Kursus bahasa Inggris Harvard English College Bandung, tahun 1990 sampai 1991. Kursus komputer West pada tahun 1991. Untuk riwayat pekerjaan, pertama tahun 1991 sampai 1992 sebagai staf administrasi AMIK Bandung, Jalan Jakarta, Bandung. Kedua tahun 1992 sampai 1998 sebagai Kepala Perpustakaan AMIK Bandung, Jalan Jakarta, Bandung. Yang ketiga yaitu tahun 1998 sampai sekarang sebagai PNS UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan rincian tahun 1998 sampai 2012 sebagai staf perpustakaan UIN Bandung. Yang kedua yaitu 2012 sampai sekarang sebagai staf pengajar di UIN Bandung. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Bukhari, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman peserta program Rumah Quran Sosiologi, pertama Bapak mohon maaf karena ini di luar perkiraan. Sebelumnya Bapak memperkirakan hari ini tidak ada acara, tetapi ternyata hari ini Bapak ada acara yang mendadak kemarin dikasih tahu. Jadi ini Bapak lagi di sela-sela acara Bapak keluar. Ya, demi menyebarkan ilmu Al-Quran dan demi teman-teman sosiologi ini, calon-calon generasi muda Qurani dari jurusan sosiologi FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi Bapak ini ada di tengah-tengah pegunungan ini, udaranya indah sekali.
acaranya Bapak tinggalkan sementara lah. Oke, ini tentu ya kita bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu kembali dalam acara yang biasanya dulu teman-teman ini ikut kuliah bahasa Arab sama Bapak ya. Jadi paling tidak teman-teman sosiologi itu tidak asing lah dengan wajah Bapak yang kadang menyebalkan juga kadang mengangeni apa itu. Ya, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk baginda Rasulullah SAW yang tentu juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat perjuangan mereka lah maka kita sekarang bisa mendapatkan hidayah Islam. Ya teman-teman, peserta kegiatan Rumah Quran Sosiologi yang bertemakan sangat menarik sekali, yaitu Al-Quran Solusi Menyelamatkan Generasi. Kita tahu bahwa kenapa kita mesti mempelajari Al-Quran itu karena kita ini sudah terlanjur masuk Islam gitu. Sudah terlanjur masuk Islam. Kalau kita bukan orang Islam mungkin nggak dituntut ya, tidak dituntut untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi karena kita sudah terlanjur ya, tapi terlanjurnya harus disyukuri. Ibaratnya kita ini mendapatkan hidayah tanpa usaha kita ya. Orang lain untuk mendapatkan hidayah Islam ini kadang melalui perjuangan yang mempertaruhkan nyawa. Sedang kita lahir gubrak di dunia ini sudah secara otomatis kita sudah masuk Islam. Artinya kita sudah mendapat hidayah. Nah, karena kita sudah menerima Islam ini, maka kita ada kewajiban lebih jauh, yaitu mempelajari satu kitab yang menjadi sumber ajaran agama kita itu, yaitu Al-Quran. Dan karena Al-Quran itu kebetulannya adalah berbahasa Arab, maka otomatis kita mau tidak mau harus mempelajari bahasa Arab. Nah, sedang bahasa Arab itu seperti bahasa-bahasa yang lain, mempunyai karakteristik tersendiri, kekhususan sendiri. Nah, karena kita ini dilahirkan bukan sebagai orang Arab, maka kita ada banyak kesulitan di dalam mempelajari bahasa Arab itu. Tetapi kalau kita serius, kesulitan sebesar apapun akan mudah. Bapak akan kasih trik ya untuk mempelajari Al-Quran. Pertama, dalam hal ini mempelajari itu membaca ya. Membaca, karena sebelum lebih jauh kita memahami, ya, kemudian nanti mengamalkan, pertama kita usahakan untuk bisa membaca. Ya, jadi dalam hal ini kita ini belajar bagaimana membaca. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu kita harus menyadari bahwa Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab. Nah, setiap bahasa seperti yang tadi Bapak katakan itu punya karakteristik tersendiri. Setiap bahasa itu. Seperti bahasa Sunda ya, itu ada karakteristiknya. Paling tidak kalau dilihat dari segi lafal, huruf-huruf gitu ya. Itu bahasa Sunda yang boleh dikatakan di bahasa lain nggak ada. Itu bahasa Sunda ada. Contohnya ya, vokal itu kan itu termasuk karakteristik ya. Jadi sehingga orang di luar orang Sunda kalau berbicara bahasa Sunda agar fasih itu harus bisa nyebut gitu. Ada beda antara ciberem dengan ciberem. Ada beda antara lepet dengan lebet. Ada beda antara hideng dengan hideng. Nah, itu karakteristik seperti itu bagi orang yang mempelajari bahasa Sunda harus paling tidak harus bisa nyebutkan untuk bisa nyebut
lafal Sunda yang benar. Nanti kalau mau nyebut, mau memahami, nah itu kan artinya kan. Berarti nanti belajar arti. Seperti apa bedanya hidung sama hideng. Tapi pertama kan nyebut dulu. Nyebutnya yang benar tuh. Hidung apa hideng. Lebet apa lebet. Karena masing-masing kata itu artinya beda. Itu untuk karakteristik bahasa Sunda. Demikian juga bahasa yang lain. Itu punya karakteristik. Bahasa Jawa juga sama. Ya. Contohnya punya putu dengan putu. Itu beda itu. Ya kan? Putu dengan putu. Nah, kalau yang tidak tahu bahasa Jawa nggak begitu tahu kan. Tapi kalau yang tahu, oh tek sama tek itu lain. Kalau putu itu cucu, kalau putu itu makanan itu yang suka dijual sambil bunyi itu putu namanya. Gitu. Wedi sama wedi. Nah, wedi sama wedi. Itu beda. Kalau wedi itu takut, kalau wedi itu pasir. Dan lain sebagainya. Itu karakteristik seperti itu. Kemudian bahasa Padang, bahasa Batak, bahasa lain semuanya punya karakteristik seperti itu. Hanya kalau bahasa-bahasa lain kan kita nggak begitu peduli lah ya. Ya kecuali kalau kita mau ahli bahasa itu. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu karena kita ini orang Islam dan harus bisa membaca Quran dengan benar, maka mau tidak mau kita harus sedikit banyak mengerti karakteristik bahasa Arab. Gitu. Kalau karakteristik bahasa Arab ini kita tahu gitu, nanti kita akan mudah melafalkan bahasa itu. Gitu. Kalau sudah melafalkan sudah benar, baru nanti langkah selanjutnya mengartikan. Jadi langkah pertama itu menyebut karakteristik itu. Kalau karakteristiknya udah bisa, nanti baru mengartikan. Kita ini tahap sekarang katakan tahapnya nih membaca. Berarti level yang harus kita pelajari sederhana. Apa? Bisa menyebut karakteristik huruf-huruf Arab. Gitu. Karena tidak semua huruf Arab itu ada padanannya dalam bahasa kita. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Ada banyak huruf-huruf Arab yang di bahasa kita, bahasa Indonesia nggak ada. Atau di bahasa Sunda nggak ada. Tapi kita bukan orang Arab kan. Dan kita mau mempelajari bahasa Arab itu, dalam hal ini bahasa Al-Quran. Maka kita mau tidak mau harus menguasai huruf-huruf yang di bahasa kita nggak ada. Dan ternyata huruf-huruf Arab yang di bahasa kita nggak ada itu kan nggak banyak. Ya kalau dihitung ya paling sekitar 10. Ya, yang di Arab ada di kita nggak ada. Nah, kalau yang kebetulan ada itu kan gampang seperti ba. Itu kan di kita tak pak ba b kan. Kalau tak di kita t kan gitu. Nah, langkah pertama untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar itu pertama itu dulu, teman-teman ya. Pertama itu kita harus pastikan bisa membaca tiap huruf Arab. Karena tiap huruf Arab itu, karena huruf-huruf Arab itu ada yang berbeda dengan huruf-huruf bahasa kita. Contohnya yang suka kita bingung kan, nyebut do, zo, za, to, sa. Itu mesti harus kita kuasai. Kalau kita tidak bisa menguasai atau tidak mampu membacanya, maka dijamin kita akan baca Quran akan banyak salah. Sedang penyebutan suatu huruf kan kalau salah sebut akan berdampak pada salah arti. Gitu. Jadi kenapa mesti menguasai penyebutan atau bisa menyebut dengan benar? Karena akan berdampak pada arti. Ya seperti bahasa Sunda lah. Kalau nyebutnya salah kan artinya salah. Seperti yang tadi Bapak katakan, mau bilang berem, ya, oh disebutnya berem. Kan nggak ada kalau berem mah. Atau hideng, disebutnya hideng. Kan beda arti. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa seperti tadi, putu, nyebutnya putu. Kan gitu, beda kan. Apalagi, mendem sama mendem itu lain aja kan. Apa, wedi sama wedi kan beda. Demikian juga bahasa Arab. Bahasa Arab ini penyebutannya harus benar.
Kalau penyebutan satu huruf aja yang kita nggak bisa dengan fasih, maka dijamin kita akan membaca Al-Quran, kalau ketemu huruf itu akan salah. Gitu. Jadi langkah pertama untuk kita bisa membaca Al-Quran adalah kita harus pastikan bisa menyebut tiap huruf Arab. Itu langkah pertama. Gitu. Walaupun susah seperti apapun, toh kita insya Allah lidah kita ini ya, lidah Indonesia nih ya, insya Allah kalau asal kita mau saja, mau sedikit susah payah, ya, jangan disuruh yang rada berat nggak mau ya, asal kita mau aja, kita bisa. Apa buktinya? Kenapa Bapak katakan bahwa kita orang Indonesia, ya, itu akan mampu menyebut semua huruf Arab? Apa buktinya? Buktinya kori-kori internasional itu banyak yang keluar dari bangsa kita, dari Indonesia, baik dari Jawa maupun dari Sunda. Itu kan kori internasional artinya mengalahkan kori-kori yang dari Arab. Berarti kan fasihnya tuh melebihi mereka. Contohnya coba, kori yang sekarang lagi ngetop, atau kapan lah, pokoknya saat ini Bapak yang terbaru tahu lah ya, itu ada kori orang Ciwidey. Orang Ciwidey itu ternyata juara internasional. Orang Ciwidey kan berarti orang Sunda. Kok bisa jadi juara internasional dalam membaca Al-Quran ya? Karena apa? Mereka mau susah payah, atau beliau mau susah payah menyebut huruf-huruf itu. Dan bukan hanya beliau yang orang Ciwidey, orang itu Ajengan Syahid itu yang di Cicalengka itu, di Al-Falah, itu santri-santrinya banyak yang juara-juara baik nasional maupun internasional. Dan banyak lagi bukan hanya itu, termasuk yang sampai sekarang masih ngetop, Kiai Haji itu Muammar ZA, itu sampai sekarang juara, diakui kefasihannya oleh orang-orang Arab sekali. Ini artinya apa? Artinya lidah Nusantara ini, lidah Indonesia ini, ya, Jawa, Sunda, Bugis, mana saja semua yang ada di Indonesia, lidah kita ini asal mau saja itu akan fasih nyebut huruf Arab. Adapun kalau kita, kenapa saya kok susah sekali nyebut do sebut susah, itu satu faktornya, memang tidak serius gitu. Bapak kan suka ngajar tahfidz ya, itu kalau Bapak rada galak itu baru bisa. Tapi kalau Bapak santai-santai we, eta deui, do wala dolin wae. Tapi kalau rada di kasih semangat itu bukan do, tapi do. Nah, nanti zo, za, to dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama itu, teman-teman, kalau Anda sudah bisa menguasai penyebutan tiap huruf, ya, maka Anda tidak usah ragu atau tidak usah minder, katakan gitu ya. Tapi dijamin kalau Anda penyebutan satu huruf saja, atau apalagi beberapa huruf masih belum dinyatakan lulus atau belum benar, ya, maka Anda akan minder. Nah, Anda akan minder membaca Al-Quran di depan orang, apalagi kalau jadi imam. Ya kan? Sedang Anda kan bagaimanapun juga, walaupun jurusan Anda itu jurusan umum, ilmu-ilmu umum ya, sosiologi ya, tapi bagaimanapun juga Anda ini adalah UIN, calon sarjana UIN. Jadi orang akan melihat Anda itu I-nya itu, ya, Universitas Islam. Maka saat inilah waktunya Anda mati-matian, ya, belajar menyebut belajar makhraj yang benar. Meskipun bukan hanya makhraj saja, kan masih banyak masalah membaca Quran itu, bukan hanya makhraj, tapi makhraj itu salah satu syarat mutlak. Makhraj itu penyebutan satu huruf gitu ya. Ya, jadi yang pertama itu kuasai dulu makhraj. Ya. Nanti kalau makhraj sudah dapat, ya, dari mulai alif, ba, ta, sa, ja, ya, jim, ha, kho, da, za, terus sampai ya, Anda sudah
Kalau bisa mah dinyatakan lulus oleh ustadz, oleh guru. Gitu. Karena prinsip di dalam belajar membaca Quran itu ada prinsip musyafahah. Ya, musyafahah. Musyafahah ini artinya ketemu langsung dengan guru. Bagaimana Pak kalau lewat internet Pak? Ya kalau sekedar membantu, Bapak kira boleh-boleh aja. Ya. Tapi akan lebih afdol Anda bisa ketemu langsung. Gitu. Maka Anda diuntungkan. Dengan Anda kuliah di sosiologi, Anda bisa langsung ketemu Bapak. Atau ketemunya kalau Anda ragu terhadap penyebutan satu huruf tertentu gitu. Tapi kalau sudah dinyatakan lulus sama Bapak, insya Allah tidak harus ketemu. Gitu. Jadi dalam kondisi zaman sekarang ini, ya internet yang online gitu ya, itu Bapak tetap berpegang begini, upayakan sih memang ketemu musyafahah itu kalau belajar. Tapi kalau ternyata tidak bisa ketemu karena alasan berbagai hal dan dalam beberapa kali pengucapan atau pengecekan membaca surat-surat tertentu dianggap sudah lulus gitu, ya mudah-mudahan tidak apa-apa, cukup lewat internet gitu. Cuman upayakan untuk ketemu gitu, karena prinsip belajar membaca Quran itu tadi musyafahah. Musyafahah itu guru sama murid saling melihat gerakan bibirnya. Jadi musyafahah itu syafawi itu hanya bibir. Dari guru melihat gerakan bibir murid, murid melihat gerakan bibir guru, cara nyebut huruf-huruf tertentu atau ketemu huruf apa, ketemu apa gitu. Jadi itu prinsip dasarnya sebenarnya itu musyafahah. Cuman kalau terjadi alasan yang memang tidak bisa dihindari, ya paling tidak Anda bisa menggunakan alat ini, internet ini ya, seperti yang selama ini Bapak lakukan. Kan pada umumnya online kan, tahfidz sekarang pada online. Cuman selama ini Bapak tidak mendapatkan kesulitan. Artinya bagi teman-teman yang penyebutan salah satu huruf tidak lulus ya, itu baru bisa ketemu. Cuman selama ini tidak ada. Ya, karena Anda kan bisa juga dibantu di tempat tinggal Anda, kan pasti ada ustadz bisa nanya di sana. Gitu. Ya, jadi upayakan memang musyafahah. Tapi kalau tidak bisa ya dengan cara terus ya setor Anda kan nanti tahfidz itu setor ya sama penguji. Gitu. Jadi untuk bisa membaca Al-Quran adalah yang langkah pertama adalah Anda harus bisa memastikan menyebut satu huruf. Ya. Semuanya ada 28. Yang kedua, setelah kita yakin saya tiap huruf sudah bisa. Ya. Yang kedua, yang sering sekali terjadi kesalahan di kalangan teman-teman ya, baik di sosiologi maupun di jurusan lain, itu adalah panjang pendek, tasdid dan tidak tasdid. Itu. Karena hurufnya benar, tapi kalau panjang pendeknya nggak benar, salah juga. Ya, karena bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Katakan ya, kalau bahasa Indonesia panjang pendek kan itu hampir untuk vokal ya, vokal panjang itu hampir nggak merubah arti. Ya, vokal di Indonesia kan A, I, U, E, O ya. Itu kan kalau panjang vokalnya hampir nggak ada perubahan arti kan. Contohnya punya kamu, kan bisa kamu, bisa kamu atau kamu, pendek saja artinya sama. K-nya panjang, mu-nya panjang sama. Jadi panjang pendek di bahasa kita mah tidak ada arti, tidak ada beda arti. Demikian juga bahasa Sunda sama. Ya, bade kamana, sama aja hampir kan artinya nggak beda gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak bisa begitu. Dalam bahasa Arab itu panjang pendek itu bisa merubah arti. Nah, contohnya, Bapak sering kasih contoh ya bagi teman-teman yang dulu masih ingat pelajaran bahasa Arab ya dengan Bapak. Contoh panjang pendek yang beda arti, contohnya mata.
sama mata. Itu kan perbedaan antara dua kata itu hanya pertama ma-nya panjang, ya, di ma-nya yang panjang, yang kedua ta-nya yang panjang. Itu artinya jauh. Kalau mata artinya dia telah meninggal. Tapi kalau mata artinya kapan? Coba kan jauh banget. Ya. Contoh yang lain. Barit sama barit. Barit sama barit. Kan bedanya cuman pertama ba yang panjang, yang kedua i-nya yang panjang, r-nya yang panjang. Itu artinya beda. Jauh artinya. Kalau barit artinya dingin. Kalau barit artinya pos. Oleh karena itu panjang pendek itu di dalam bahasa Arab, apalagi dalam Quran ya. Ini kan bahasa Arab ini syarat minimal untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi panjang pendek itu menentukan arti. Di samping satu, ya, makhraj harus dikuasai, ya. Yang kedua, panjang pendek harus dikuasai. Harus teliti, itu mah nggak dikuasai. Harus teliti, ini panjang, ini pendek. Gitu. Yang ketiga, yang sering sekali ini teman-teman di jurusan manapun termasuk sosiologi, itu adalah tasdid dan tidak tasdid. Huruf yang bertasdid dengan huruf yang tidak bertasdid itu beda, artinya bisa beda. Kalau di kita kan bertasdid dan tidak tasdid, tasdid itu hampir sama, makan sama aja. Kamu mau pergi, kamu mau pergi sama aja. Kan gitu. Kamu mau jalan atau mau jalan sama aja. Kalau Arab tidak bisa. Arab itu kok tasdid dengan tidak tasdid artinya bisa beda. Contohnya namanya ila. Ila dengan illa artinya beda. Kalau ila itu artinya ke atau kepada. Kalau illa artinya kecuali. Kan? Ke atau kepada dengan kecuali kan jauh. Terus kalau kita dengar azan itu kan hayya 'alal falah, ya, falah. Falah. Dengan hayya 'alal falah, coba lamnya sekarang tasdid, artinya jauh. Maka panjang pendek harus diperhatikan, harus teliti. Sama dengan tadi tasdid tidak tasdid harus teliti, harus teliti. Sering yang kita salahkan seperti ini kalau baca surat Al-Lahab tuh. Itu kan harusnya tabat yada kan gitu. Tapi teman-teman suka tabat. Begitu aja. Itu tabat bagaimana? Itu baknya ayat tasdidan atau yang gitu. Tabat gitu, jangan tabat. Kadang ada yang tasdid diganti panjang. Contohnya min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Ini banyak yang membacanya min syari. Min syari ma khalaq. Itu udah bener, nyebut shinnya udah bener, nyebut ro-nya udah bener. Tapi harusnya tasdid dibaca nggak tasdid. Ini salah. Min syari ma khalaq. Harusnya min syarri ma khalaq. Ya. Jadi itu yang ketiga itu. Tasdid tidak tasdid harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya itu ini harus belajar lebih serius lagi dan lebih kompleks. Apa itu? Tentang bagaimana membaca nun mati dan tanwin ketemu huruf-huruf Arab. Ya, nun mati dan tanwin, ya, kalau ketemu huruf tertentu itu bacanya bisa beda. Tidak semuanya nun mati dan tanwin bacanya tun atau an atau in, enggak. Ya, itu hukum nun mati dan tanwin. Untuk ini Anda harus belajar ilmu tajwid. Ya, sederhana aja, nggak usah sampai mendetail ya. Kalau mau mendetail lebih bagus. Bagaimana cara membaca nun mati dan tanwin? Ya, Bapak kasih tahu nih di sini. Singkat saja ya. Membaca nun mati dan tanwin ketemu huruf Arab itu ada 4 cara baca. Pertama, cara baca izhar. Izhar itu artinya jelas. Nun mati dan tanwinnya dibaca jelas. Contohnya min khairin. Nunnya jelas min khairin. Nun mati ketemu kho. Itu izhar.
Yang kedua ada bacaan namanya idgham. Nun matinya harus dimasukkan ke depan huruf yang ada depannya itu. Ini itu idgham. Contohnya min rabbihim. Kan tulisannya min rabbihim tapi bacanya mir rabbihim. Nunnya nggak dibaca. Kalau tadi kan dibaca nunnya. Min khairin, nunnya dibaca. Tapi ketika min rabbihim bukan min rabbihim, mir rabbihim. Itu nunnya jadi masuk ke ro. Itu namanya idgham. Kemudian ada lagi cara baca iklab. Ya, nun mati ketemu ba. Nunnya itu dibacanya m. Bukan dibaca jelas, bukan dimasukin ba, bukan. Tapi dibacanya m. Contohnya nun mati ketemu ba ya. Min ba'di. Itu bukan mim ba'di bukan. Atau min ba'di bukan. Tapi mim jadi m. Itu bacaan idgham. Kemudian selain huruf izhar, idgham dan iklab itu tadi dibacanya iklab ya. Jadi baca M itu bacanya iklab. Selain bacaan izhar, idgham dan iklab, itu dibaca ikhfa yang pada umumnya bunyinya tuh eng. Min qablim eng gitu. Jadi cara membaca nun mati dan tanwin pun ada tuh tata caranya. Ini cara atau langkah yang keempat. Yang pertama makhraj harus dikuasai. Yang kedua panjang pendek harus teliti. Yang ketiga tasdid tidak tasdid ya harus teliti. Yang keempat bagaimana membaca nun mati dan tanwin. Itu 4 itu ya yang sering sekali muncul dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima nih, Anda harus teliti bagaimana membaca mim mati. Cara membaca mim mati itu ada paling tidak katakan ada 2 cara lah paling tidak. Kalau tadi nun mati tanwin ada 4 cara kan, ingat-ingat ya, izhar, idgham, iklab dan ikhfa. Izhar jelas, idgham nun mati tanwinnya masuk ke depan huruf yang di depannya. Ketiga iklab nun mati tanwinnya jadi m. Yang yang keempat ikhfa jadi eng, nun mati tanwinnya jadi eng ya. Nah sekarang yang langkah yang ke-5 ya, itu kita harus pandai juga membaca mim mati. Mim mati itu ada 2 cara. Pertama nih, yang ini singkat aja nih, singkat. Nanti kalau mau detail belajar ilmu tajwid ya, di internet juga banyak. Mim mati kalau ketemu sama mim dan ba, itu mingkemnya lama atau mingkem enggak? Bibirnya ketemu itu lama, mingkem namanya. Contohnya mim mati ketemu ba-nya ya, alaihim bihoi. Alaihim, himnya mati, m-nya kan, kemudian ketemu ba, itu boleh, m-nya lama, alaihim biyamin umumnya ya. Tapi kalau ketemu selain mim dan ba, mingkemnya harus cepat. Mim mati ketemu selain huruf mim dan huruf ba, m-nya harus cepat. Contohnya an-am-ta, nggak boleh an-am-ta, nggak boleh. Kenapa Pak? Ini kan mim mati ketemu ta, bukan ketemu mim atau ketemu ba. Jadi an-amta alaihim ghairil. Jangan alaihim ghairil. Jadi katakan membaca Al-Fatihah pun ketahuan ini orang ini udah tahu nggak nih tata cara membaca mim mati. Udah belajar tajwid belum? Sampai ke mim mati itu. Ketahuan nih. Ya. Itu urusan mim mati. Ya, bertemu dengan huruf-huruf itu ada 2 cara. Pertama yang mingkemnya cepat namanya izhar syafawi. Ya. Kalau yang cepat itu namanya izhar syafawi. Kalau yang mingkemnya lama itu boleh dikatakan ikhfa syafawi. Ya. Atau idgham mutamasilain, boleh tuh. Tapi yang jelas izhar syafawi itu mingkemnya cepat. Jelas kan? Izhar tuh jadi mingkemnya cepat. An-amta. Nah, itu langkah yang ke-5. Yang pertama kan mahraj harus benar ya. Untuk bisa baca Quran, pertama mahraj harus dikuasai. Yang kedua panjang pendek. Yang ketiga tasdid tidak tasdid. Yang keempat nun mati dan tanwin harus benar. Yang kelima mim mati nih ya. Kemudian yang keenam, yang keenam nih. Itu tanda-tanda panjang pendek. Panjang pendek. Jadi dalam Al-Quran itu panjang pendek pun ada 2 cara. Panjang pendek yang bukan yang pertama. Kalau yang pertama sekedar panjang doang ya.
Jadi yang kelima ini, yang keenam ini panjang ya. Dari yang keenam ini panjang atau mad. Cara membaca mad. Mad itu ada yang panjangnya panjang banget, ada yang sekedar panjang. Nah itu mad itu namanya. Ada mad tobi'i, ada mad non tobi'i. Mad tobi'i mad asli gitu ya. Mad alami itu sekedar panjang itu mah. Sekedar satu alif. Pokoknya satu alif itu maksudnya kalau kita membaca itu lebih dari satu ketukan. Apa maksud ketukan Pak? Nih gini nih. Kalau kita ngomong, yang normal itu kan, yang ngomong, kalau kita ngomong itu secara normal itu kan satu ketukan semua itu. Mau ke mana? Itu kan tek 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 itu kan mau ke mana? Itu namanya satu ketukan, itu bukan mad. Kalau mad itu lebih dari satu ketukan. Mau itu kan lebih panjang itu. Kalau diketuk itu tuk tuk masih u gitu. Artinya, nah kalau mad tobi itu hanya dua ketukan. Ya, selain mad tobi ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz mutasil, itu lebih panjang lagi. Ada yang sampai 6 ketukan, namanya 3 alif. Ya, ini langkah yang keenam. Kita pun harus menguasai masalah mad. Liar nggak liar lah, gampang lah ya. Nanti mad juga gampang lah itu. Nah ini Bapak kasih singkat-singkat aja. Kemudian yang ketujuh, tanda-tanda wakof. Ya, tanda-tanda wakof. Contoh wakof yang paling gampang nih ya. Kalau ada titik dua kali dalam Al-Quran tuh. Ada titik dua kali. Itu salah satu harus berhenti. Coba aja nanti kita praktek ya. Lihat. Anda ngelihat di ayat Quran. Ada tanda titik dua kali. Itu Anda harus berhenti di salah satu. Jangan bablas semuanya. Terabas semuanya. Enggak. Kemudian kalau Anda ada tanda wakof sin kaf ta ha, tulisnya kecil tuh, saktah, itu Anda harus berhenti tapi tidak nafas, berhenti sejenak, tidak nafas, gitu. Seperti kalabal rona, itu tanda saktah namanya, itu tanda wakof itu 7 lah. Ini paling tidak Bapak sampaikan di sini bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik dan benar. Paling tidak ya, untuk modal pada pembahasan sekarang ini ya, ada 7 langkah. Pertama, boleh catat nih. Pertama, kuasai mahroj tiap huruf. Atau pertama, harus bisa menyebut tiap huruf. Yang kedua, teliti panjang pendek. Yang ketiga, teliti tasydid dan tidak tasydid. Yang keempat, bagaimana cara membaca nun mati dan tanwin. Yang kelima, bagaimana membaca mim mati. Ya, mim mati. Yang keenam, apa tadi yang keenam? Panjang, bagaimana cara membaca panjang itu, mad gitu. Bagaimana membaca mad. Panjang pun ada macam-macamnya ya, jadi mad. Yang ketujuh, bagaimana membaca tanda-tanda wakof. Itu sederhananya itu, untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena ini kan fokusnya itu, Bapak catat di sini tuh, fokusnya cara mempelajari Al-Quran dengan kondisi generasi milenial. Ya, jadi caranya itu tadi 7 langkah. Generasi milenialnya Anda bisa pakai offline atau online kan gitu. Kalau pakai online ya usahakan ya, memang diusahakan untuk bertemu langsung. Offline kan, musyafahah itu artinya offline itu musyafahah. Tapi kalau umumnya karena kondisi yang memaksa ya boleh online, tapi dengan syarat terus menerus sampai dinyatakan lulus oleh guru gitu ya. Itu fokus yang pertama, saya kira 7 langkah. Kemudian fokus yang kedua adalah motivasi, semangat untuk membaca. Ini kita kan susah ini membaca Quran, susah. Tapi bagaimanapun juga kita ini harus melihat sisi positifnya. Apa yang memotivasi kita untuk membaca Quran? Pertama, kita harus bersyukur sebagai orang Islam,
harus bersyukur karena mempunyai kitab suci yang sampai saat ini ya diyakini itu adalah firman Tuhan. Bayangkan. Ini Al-Quran yang akan kita baca ini adalah firman Tuhan. Sementara kitab suci agama lain belum tentu itu orangnya itu, si penganutnya pun belum tentu yakin bahwa kitab suci mereka adalah firman Tuhan. Masih asli itu, enggak. Bapak kira tidak seperti orang Islam. Kalau orang Islam yakin. Jadi apa yang kita baca katakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kata-kata yang sama dengan dulu Nabi Muhammad baca. Coba kalau kita lihat ya, kitab suci yang lain. Apa kitab Injil ya? Kan bahasa Indonesia yang pakai kita. Coba dulu katakan Nabi Isa, apakah bahasanya begitu? Kan enggak lah. Enggak mungkin. Kalau kita, ya Allah, itu yang pertama. Jadi apa yang kita baca ini adalah firman Tuhan. Dulu ya seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Yang kedua, di samping kita pertama harus meyakini itu, betapa luar biasanya Al-Quran ini 2000-an tahun masih abadi ya. Coba sekarang kalau kita membaca surat dari apalah orang yang kita hormati kan kayak apa kan. Sedang Al-Quran ini surat dari Tuhan. Bayangkan bagaimana kita tidak termotivasi. Yang kedua itu kita ya, yang kedua untuk motivasi itu, setiap kita membaca Al-Quran itu dibayar oleh Allah yang dikatakan berpahala. Jadi kita membaca Al-Quran itu dibayar. Ukuran bayarannya itu atau hitungan bayarannya itu tiap huruf. Jadi kalau kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf? Katakan itu 14 huruf. Itu bayarannya 14. 14 apa itu, Pak? Itu banyak para ulama yang menafsirkan ya. Ada yang mengatakan satu pahala huruf itu 1 derajat di surga. Gitu. 1 derajat di surga. Berarti 14 derajat, Pak. Iya. Dengan demikian kalau kita bisa membaca Al-Quran, itu kita punya kans memiliki surga lebih tinggi. Kenapa? Ya karena upahnya kan banyak yang kita ambil. Ya, pekerjaannya sudah kita ambil, kan pasti bayarnya akan banyak. Jadi kalau kita bisa membaca Al-Quran, kita punya kans lebih besar untuk masuk surga gitu. Dari segi bayaran. Coba bayangin betapa ruginya kalau kita nggak bisa baca Quran. Nggak bisa kalau kita nggak bisa baca Quran, kita nggak dapat pahala dari jalur membaca Quran. Katakan membaca Al-Quran 1 Al-Fatihah aja itu berapa banyak ayat kan, apalagi kalau sampai khatam Quran. Kalau kita nggak bisa membaca berarti kita pahala dari jalur ini nggak dapat. Pahala dari jalur membaca Quran nggak dapat, kosong. Betapa ruginya. Jadi dari 1 kata itu dapat, dan 1 kata itu dilipat gandakan lagi oleh Allah. Minimal kan 10. Ya, satu huruf bukan 1 kata, 1 huruf dilipat gandakan 10 pahala. Ya, dari itu motivasi yang kedua. Maka kalau orang-orang yang memahami akan upahnya orang baca Quran, nggak mau orang menyia-nyiakan waktu kosong. Kan membaca Quran nggak harus dibaca, pegang ayatnya kan enggak kan. Katakan sambil duduk, kita mau zikir dengan membaca ayat Quran, nyebut kulu lah 3 kali lah, atau terus-terusan baca kulu, niat baca Quran, kebayang itu. Kalau bacanya bener, kan kulu aja belum tentu bener, ya kan? Menyebut of, kul, harusnya kan kul. Sekarang bacanya kul, kan artinya beda. Kalau kul artinya apa? Katakan. Tapi kalau kul, karena kita nggak tahu mahraj ya kan, ini qaf sama kaf disamakan. Nyebut kul, disebutnya kul. Padahal artinya kalau kul katakan, kalau kul makanlah. Gimana itu? Makanya mahraj itu pertama itu, yang pertama Bapak katakan. Kalau mahrajnya benar itu membaca ayat-ayat Quran itu 1 huruf dapat bayaran. Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, kita ini dalam keadaan hidup ya di dunia ini ya, kan suka banyak menghadapi masalah ya. Mungkin Anda belum banyak melangkah dalam hidup ya, jadi mungkin belum banyak masalah. Tapi suatu saat ya kita akan mendapati banyak masalah dalam hidup ini pasti.
bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Di samping make logika, di samping make usulan-usulan secara real ya, tapi kita bisa mencari solusi masalah yang kita hadapi itu dengan cara meminta kepada Allah melalui membaca Quran. Iya, itu banyak dilakukan oleh para ulama-ulama dulu, orang-orang soleh. Banyak masalah, masuk masjid baca Quran, setelah itu doa. Begitu. Jadi dengan membaca Quran ini bisa menjadi solusi kita menyelesaikan masalah-masalah. Dan Al-Quran itu kan bisa dipakai untuk apa-apa. Kan ada Al-Quran itu bisa untuk obat, ya kan? Dengan membaca Quran. Coba, seperti meruqyah, atau kita ngobatin lah dengan baca Quran. Kalau kita bacanya aja nggak benar, ya kita nggak pede lah. Kalau bacaan kita nggak benar, kita nggak akan pede untuk mengambil manfaat Quran. Ini dari tataran membaca, belum memahami. Kalau memahami lain lagi, itu kan lebih keren lagi kalau memahami, mengamalkan tuh lain, udah lain lagi. Ini urusan membaca. Dengan membaca saja kita sudah dapat banyak manfaat. Di antaranya itu kita bisa mencari solusi lewat pendekatan. Kan masalah ini kan sebenarnya yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Bagaimana cara kita meminta atau mendekati Allah agar Allah mau menyelesaikan urusan kita? Bisa dengan cara membaca Quran. Kita punya masalah. Kalau Anda kan lagi kabunggulengannya, si eta itunya, itu bisa lewat sana Quran. Apa diantaranya? Baca Quran. Kan katanya kalau tapi usahakan sih bukan karena dunia sebenarnya, Mas. Ya, kita baca Quran karena Allah. Tapi bisa dipakai untuk menjadi wasilah, sarana Allah menyelesaikan masalah kita dengan cara kita membaca Quran. Jadi kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui sering membaca Quran. Oleh karena itu bagi teman-teman yang dulu pernah khatam ya di depan guru, membaca Quran dikatakan khatam oleh guru ya, usahakanlah tiap saat itu Anda punya hancaan bacaan Quran. Sehingga katakan 1 bulan Anda khatam 1 Quran. Atau mungkin kalau terlalu cepat 1 bulan 2 bulan lah. Atau paling lama 1 tahun Anda khatam Quran. Nanti balik lagi, bolak-balik terus saja bolak. Sehingga nanti Anda tanpa sengaja niat ngapalin Quran sudah seperti hafal. Gitu. Itu niatkan untuk taqarrub. Ini adalah cara memotivasi kita untuk bisa memanfaatkan Al-Quran. Nah itu saja dulu, ini sudah setengah jam lebih nih Bapak bicara nih. Silakan sampai di sini dulu, kalau ada pertanyaan yuk. Ini maghrib kan zuhur kan sampai 12 ya. Yuk itu saja dulu. Ini sampai di sini, terima kasih. Silakan di tackle ya. Untuk paparan Bapak sampai di sini dulu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Bukhari yang telah menjelaskan secara jelas mengenai materi Al-Qurannya. Untuk selanjutnya